if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue kembali dengan pembahasan satu pertandingan ya. Kemungkinan ini video akan cukup pendek karena cuma satu pertandingan yang gue mau highlight. Itu adalah Brentford Liverpool. Tadi malam main di kandang Brentford ya. Liverpool kemarin itu sebenarnya kan menang ya mereka, walaupun dengan 2 gol bunuh diri dari si backnya Leicester, si Vice. Tapi mereka sebenarnya sudah dalam performa yang benar. Tapi masalahnya adalah lini depan mereka ini bapuk. Itu yang menjadi masalah dari pertandingan kemarin ya, lawan Leicester. Nah, lalu kita ke pertandingan ini lawan Brentford. Dari segi formasi itu ada perubahan. Satu lagi di tengah. Kemarin kan Henderson yang main, Fabinho yang tidak main. Nah, sekarang Henderson tidak main, Elliot yang main di tengah, di depan Salah, Nunes, Oxlade sama seperti biasa. Di belakang Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas yang dimainkan, bukan Robertson. Ya, dengan kipernya ya Becker. Nggak punya banyak pilihan. Nah, Brentford main 3-5-2. Ya mereka lebih compact di tengah ya kalau menurut gue. Dan ketika defense mereka seringkali jadi 5 back. Ya, which is nggak ada masalah juga karena mereka secara kualitas di bawah Liverpool. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Liverpool di babak pertama sulit untuk menembus pertahanan dari Brentford. Ya, Nunes dapat peluang, udah lewatin kiper, masih ke blok. Gua nggak tahu lah. Bloknya memang agak bagus, tapi still, lu seorang striker kalau dapat peluangnya gitu masih nggak gol ya susah juga. Moral tim lu itu akan menurun. Striker gua nggak bisa cetak gol. Susah juga kita mau menang gitu kalau striker lu nggak bisa cetak gol. Sampai menit 19 dapat gol bunuh diri dari Ibrahim Konate. Itu dari situasi corner ya kalau nggak salah, crossing juga. 1-0. Ya, gol bunuh diri, it happens. Bahkan setelah itu ada gol yang dianulir. Ya, karena offside dari corner juga. Ya. Lalu di menit 39 dianulir lagi, gol, offside, dari corner juga, dari crossing juga. Baru di menit 42, crossing, kali ini bukan corner, jelas onside, Ioane Wissa bisa cetak gol kedua. Goal line teknologi itu udah masuk gawang, masih ditepis oleh Alisson. Jadi secara overall babak pertama, Brentford layak sekali unggul, bahkan bisa lebih dari 2-0. Itu bisa 3-0, 4-0 kalau yang seperti gue bilang di gol itu nggak dianulir. Bahkan ada beberapa peluang yang bisa diselamatkan oleh Alisson Becker. Ya, shots. Walaupun Tsimikas dapat peluang misalkan, terus Nunes tadi gue bilang dapat peluang. Salah pun ya jelek banget mainnya. Salah di pertandingan kali ini nggak ada shots berarti yang dilakukan cuma satu kali, itu pun ke blok. Jadi Salah pun nggak ngapa-ngapain. Ya layak tertinggal jujur. Masuk babak kedua, bener kan? 3 pemain. Naby Keita masuk gantian Elliot. Joel Matip masuk menggantikan Van Dijk. Andrew Robertson menggantikan Tsimikas. By the way, crossing itu semua dari sisinya Tsimikas ya tadi golnya. Jadi Tsimikas ini benar-benar jelek banget, sejelek-jeleknya. Begitu juga dengan pemain belakang lainnya. Van Dijk jelek, Konate amburadul, Arnold so-so. Arnold itu paling mending ya justru di antara pemain-pemainnya, rekan-rekan di belakang yang sedang dalam performa yang jelek. Arnold itu beberapa kali mainnya lumayan bagus, gue bisa bilang. Lumayan bagus. Ya. Terus menit 48 akhirnya Nunes bisa cetak gol. Akhirnya walaupun ternyata itu offside, jadi dianulir. Sayang banget, padahal Nunes ini ya gue nggak tahu apa yang terjadi terhadap Nunes. Entah dia kurang beruntung, entah memang dia lagi sial, atau entah percaya dirinya, kalau gue bilang itu sedang dalam percaya diri yang sangat drop. Dengan banyak sekali peluang yang dia miss, tentu saya sebagai seorang striker itu akan merasa bahwa kok gue nggak bisa cetak gol. Ya kok gue kayaknya tendangannya itu nggak on target. Kayaknya susah banget gue pengen cetak gol. Nah, itu yang menurut gue psikologis yang dialami oleh Nunes, dimana dia kesulitan untuk bisa menemukan performa dirinya lagi. Untuk seorang striker itu wajar. Itu beberapa kali dialami juga oleh striker-striker lain. Ada fase di mana mereka sulit untuk cetak gol.
Ya itu berlangsung cukup lama. Dan ya kalau gue lihat Darwin Núñez ini ke arah sana. Ada fase di mana dia sulit untuk cetak gol karena murni dia itu ada mindset di mana wah gue susah cetak gol, gue banyak buang peluang, dan itu terbawa ke match selanjutnya. Nah, beruntung di menit 50 nggak lama dari itu crossing dari Arnold, bagus crossingnya, dan Chamberlain, Oxlade akhirnya ada guna dari menit 50 cetak gol heading 1-2. Sebenarnya kalau 2-1 ini kan otomatis Liverpool lebih mendapatkan angin ya. Tapi peluang yang mereka dapatkan juga sering disia-siakan. Gak banyak juga peluang yang bisa mereka ciptakan. Kembali lagi yang gue bilang, lini depan mereka itu mandek gitu. Ya tapi kalau gue mau salahkan Jurgen Klopp, kalau lu lihat cadangannya Liverpool, siapa pemain yang bisa menggantikan 3 pemain depan? Siapa pemain yang bisa menggantikan? Luis Diaz cedera, Jota cedera, Firmino cedera, Gakpo belum didaftarin. Siapa yang bisa menggantikan? Jadi gue kasihan banget dengan Klopp. Jujur gue kasihan banget dengan Klopp. Murni karena dia tidak punya banyak pilihan, terutama di depan. Masalah Liverpool ini di depan. Depan mereka bapuk banget. Lah kalau lini belakang mereka juga misalkan main buruk musim lalu, lini depannya bisa cetak 4 gol. Mereka kebobolan 3 gol, lini depannya bisa cetak 4 gol. Sekarang mereka kebobolan 3, lini depan nggak bisa ngapa-ngapain karena memang performanya lagi buruk. Dan tidak ada penggantinya. Ini yang menjadi problem dari Liverpool. Banyak cedera dan pemain pelapisnya itu nggak bagus. Sehingga menit 84, 3-1, lewat blunder Konate lagi. Lagi blunder dari Ibrahima Konate. Kepleset, 3-1, kill the game. Praktis kill the game. Dan secara overall, ya merujuk babak pertama, babak kedua, Brentford mainnya cukup solid. Walaupun golnya itu kebanyakan dari crossing, peluangnya itu banyak dari crossing. Tapi crossingnya itu berbahaya karena mereka memanfaatkan lini pertahanan Liverpool yang sedang dalam, gua rasa pemainnya itu semua blank di lini depan, di lini belakang Liverpool. Jelek banget, nggak fokus. Kayak apa ya? Kayak tubuh mereka ada di sini, di lapangan, tapi pikiran mereka itu ada di mana-mana. Fokus mereka ada di mana-mana. Kecuali gue bilang yang mainnya cukup bagus kembali lagi, Trent Alexander-Arnold. Ya sisanya Robo agak mending ketika masuk. Terlihat beda sekali kualitas Robertson dengan Tsimikas. Tapi center back mereka, come on, Joel Matip, Van Dijk, Konate itu jelek banget. Dan lu tidak punya banyak pilihan lagi. Ya semua pemain top yang lu mainkan, pemain terbaik yang lu mainkan sebagai Klopp, nggak perform semua, terus lu mau salahin Klopp. Kan nggak fair juga. Ya jadi ini jelas sangat menyedihkan ya kalau gue bilang untuk Liverpool. Mereka ada peringkat 6 sementara cuman beda selisih 2 poin dengan Brentford di posisi 7. Ya jadi Brentford ini bukan klub yang ecek-ecek juga. Mereka terbukti bisa ngalahin semua kecuali mereka nggak terkalahkan lawan Big Six kecuali lawan Arsenal kalah 3-0, which is itu prestasi yang luar biasa. Ya prestasi yang luar biasa untuk Brentford. Oke, jadi Liverpool butuh keajaiban. Kalau gue bilang butuh konsistensi. Mungkin kalau pemain semua bisa balik dan perform, ya itu yang paling penting, mereka bisa ke atas lagi. Tapi kalau kayak gini terus, mainin Oxlade terus, ya susah juga. Ya susah juga ketika lawan tim-tim besar terutama. Oke, segitu dulu review kali ini. Cuma satu match antara Liverpool berhadapan dengan Brentford. Besok ada beberapa match yang cukup menarik untuk dibahas. Oke, salam sepak bola.